bayangan jiwa dan jalan pulang. Dalam kesunyian malam, ketika suara dunia perlahan padam, dan hanya bisikan hati yang tersisa, di sanalah awal dari perjalanan jiwa. Bukan perjalanan ke tempat baru, bukan pula pencarian akan sesuatu di luar sana, tapi sebuah pulang. Pulang ke kedalaman diri, pulang ke pusat jiwa yang terlupakan. Di tempat itu, Carl Jung berdiri sebagai penunjuk jalan. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai penebusnya, tetapi sebagai penjaga pintu bayangan yang selama ini kita hindari. Jung berkata, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Maka mari kita menutup mata dari dunia luar dan menyalakan lentera kecil untuk melihat ke dalam. Di dalam jiwa manusia ada ruang-ruang yang telah lama terkunci. Di balik pintu itu, bersemayam sosok-sosok yang kita tolak. Kemarahan, rasa malu, ketakutan, trauma, semua disimpan dalam ruang bayangan. Tapi bayangan bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari kita yang belum mendapat cahaya. Ia lahir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk diakui. Bayangan adalah guru, bukan penjahat. Begitu banyak orang lari dari bayangannya sendiri. Mereka menciptakan topeng yang disebut persona. Wajah palsu yang kita tunjukkan kepada dunia agar diterima. Tapi semakin kita mempertebal topeng itu, semakin tipis suara asli jiwa kita. Dan ketika malam datang, ketika topeng tak lagi diperlukan, kita merasa kosong, seperti tak mengenal siapa kita sebenarnya. Jung tidak meminta kita membuang persona, tapi menyadari bahwa ia hanya sebagian kecil dari siapa kita. Dan saat kita siap, kita turun lebih dalam. Di sanalah kita bertemu dengan anima dan animus. Sisi feminin dalam pria, sisi maskulin dalam wanita. Bukan dalam arti biologis, tapi dalam makna simbolik. Jiwa kita adalah rumah bagi kedua kutub ini. Hanya dengan mengenal keduanya, kita menjadi utuh. Tapi perjumpaan yang paling sakral, paling mengguncang bukan dengan bayangan atau animus, tapi dengan diri sejati, the self. Ia adalah pusat terdalam jiwa, titik di mana semua paradoks bersatu. Di titik itulah ketakutan berubah menjadi keberanian, luka menjadi kekuatan, dan kehilangan menjadi penemuan, namun tak semua siap mencapainya. Karena sebelum bertemu diri sejati, kita harus mati sebagai ego. Proses ini Jung sebut individuasi. Ia bukan sekadar pertumbuhan pribadi, tapi kelahiran jiwa yang sesungguhnya. Dan setiap kelahiran membutuhkan rasa sakit. Tak ada jalan pintas menuju keutuhan. Kita harus masuk ke dalam mimpi, simbol, archetype. Kita harus mendengarkan pesan-pesan aneh dari alam bawah sadar, yang kadang membingungkan, kadang menakutkan, tapi selalu jujur. Banyak orang berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Tapi jika kau mau diam sejenak, dengarkan isi mimpimu, renungkan bayanganmu, dan terima simbol-simbol yang muncul, maka kau akan melihat jiwamu sedang berbicara, dan jiwamu selalu tahu jalan pulang. Jung tidak menawarkan dogma. Ia tidak memberi kebenaran mutlak, tapi ia membuka peta menuju dunia dalam diri. Dunia yang dipenuhi oleh naga dan malaikat, oleh api dan embun. Dunia yang sangat nyata, tapi tak terlihat oleh mata. Dunia yang hanya bisa disaksikan oleh hati yang berani. Bayangan adalah bagian dari terang. Yang kita sebut gelap hanyalah terang yang belum kita pahami. Dan ketika kita bersedia duduk bersama rasa takut, ketika kita mampu memeluk luka, ketika kita berkata pada bayangan, aku melihatmu, aku menerima bahwa kamu adalah bagian dari aku. Saat itulah transformasi dimulai. Kita hidup di zaman yang bising. Dunia mengajarkan kita untuk melihat keluar. Tapi kearifan sejati lahir dari keberanian untuk melihat ke dalam. Dunia bisa memberimu banyak hal, uang, status, pujian, tapi hanya jiwa yang bisa memberimu makna. Dan makna adalah apa yang dicari oleh jiwa yang lapar. Makna tidak didapat dari jawaban cepat, tapi dari pertanyaan yang tak mudah. Pertanyaan seperti, siapa aku sebenarnya? Apa yang aku sembunyikan dari diriku sendiri? Apa yang ingin dikatakan oleh mimpi-mimpiku? Di mana aku menolak diriku? Di mana aku bersembunyi dari kebenaranku? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk didengar dari orang lain, tapi ditemukan dalam ruang sunyi jiwamu sendiri. Di balik kesepian seringkali tersembunyi panggilan jiwa. Kesendirian adalah panggilan pulang. Bukan ke rumah orang lain, tapi ke dalam dirimu. Ke tempat di mana kamu tak lagi butuh topeng, tak lagi pura-pura kuat. Tempat di mana kamu bisa menangis tanpa malu dan tertawa tanpa alasan.
tempat di mana kamu benar-benar hidup. Jung mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukan pelarian dari dunia, tapi penyelaman ke dalamnya. Bukan menjauh dari rasa sakit, tapi menyatu dengannya. Karena hanya dengan begitu kita tumbuh, hanya dengan begitu kita pulang. Ada momen-momen dalam hidup di mana yang kau miliki hanyalah keheningan. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang memahami. Dan bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka pun sedang mencari jawaban untuk dirinya sendiri. Disitulah kesendirian menjadi cermin terdalam bagi jiwa manusia. Kita tumbuh di dunia yang sibuk, dijejali ekspektasi, norma, peran sosial, hingga lupa bahwa jauh di dalam sana ada sosok kecil yang hanya ingin didengar, bukan oleh dunia tapi oleh dirimu sendiri. Kadang, luka lama kembali bukan untuk menyakiti tetapi untuk mengingatkan bahwa di dalam retakan itu ada pintu menuju kesadaran baru. Emosi adalah bahasa jiwa. Dan air mata bukan kelemahan tapi puisi jiwa yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ketika kamu menangis tanpa tahu alasannya, mungkin jiwamu sedang membasuh sesuatu yang kamu sembunyikan terlalu lama. Inilah proses alkimia batin, proses individuasi menurut Jung. Perjalanan pulang dari ilusi menuju keutuhan. Tidak semua orang bisa menapakinya. Karena itu sunyi, karena itu sakit, karena itu mengharuskanmu membongkar semua yang palsu demi menemukan dirimu yang sejati. Jiwa tidak bisa kau tipu. Ia tahu kapan kamu tersenyum hanya karena orang lain berharap kamu bahagia. Ia tahu kapan kamu bicara, tapi sebenarnya hatimu diam. Ia tahu, dan ia menunggu. Menunggu kamu berani masuk ke dalam labirin bayangan, menemui ketakutanmu, menghadapi bayang-bayang yang kamu tolak, sebab tanpa itu kamu takkan pernah benar-benar utuh. Carl Jung menyebutnya the shadow, dan setiap manusia memilikinya. Bukan untuk dilawan, bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenali dan diintegrasikan. Kita bukan hanya cahaya, kita juga malam. Dan dalam malam yang panjang, hanya mereka yang berani duduk dalam gelap yang bisa melihat bintang. Jadi jika kamu merasa sendiri, jika kamu merasa tidak ada tempat di dunia ini yang memahamimu, mungkin itu karena jiwamu tidak sedang mencari keramaian, tapi sedang memanggilmu pulang. Ketika kamu mulai menerima bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh, maka perlahan dunia di luar akan kehilangan kekuasaannya atasmu. Komentar orang lain tak lagi memegang kendali atas hatimu. Penilaian, harapan, bahkan penolakan tak lagi mengguncang fondasi batinmu. Kamu mulai melihat segalanya bukan sebagai serangan, tapi sebagai pantulan. Apa yang membuatmu marah, apa yang membuatmu takut, apa yang membuatmu menangis, semuanya adalah bagian dari panggilan jiwa untuk kembali menyentuh hal-hal yang belum selesai. Carl Jung percaya bahwa konflik batin, pertarungan antara ego dan jiwa adalah panggung utama dari transformasi manusia. Bukan dunia yang harus diubah terlebih dahulu, tapi dirimu. Dan perubahan itu takkan datang dari buku-buku atau motivasi. Ia hanya muncul saat kamu berani duduk dalam diam dan membiarkan kebenaran muncul dari dalam. Mungkin kamu akan merasa hancur. Mungkin kamu akan merasa seperti sedang kehilangan arah. Tapi kadang, kehilangan arah adalah awal dari menemukan diri. Peta yang kamu pegang sebelumnya bukan milikmu. Itu milik orang tuamu, milik lingkunganmu, milik masyarakat. Dan sekarang, jiwa meminta satu hal. Buatlah peta sendiri, dari tanah hatimu dengan tinta air matamu dan cahaya kesadaranmu. Jiwa tidak butuh penjelasan, ia butuh keberanian. Keberanian untuk diam saat dunia menyuruhmu sibuk. Keberanian untuk jujur saat topeng menjadi budaya. Keberanian untuk memilih jalan sunyi saat semua orang memilih panggung. Dan dalam sunyi itulah, kamu akan bertemu dirimu yang sesungguhnya, bukan versi yang dilatih untuk menyenangkan semua orang. Bukan bayangan dari ekspektasi luar, tapi kamu yang mentah, yang jujur, yang rapuh dan yang kuat pada saat bersamaan. Itulah keutuhan, itulah individuasi, proses bertumbuh menjadi dirimu sendiri seutuhnya. Tanpa penolakan terhadap bayang-bayangmu, tanpa mengutuki masa lalumu, tanpa melarikan diri dari lukamu, tapi dengan pelukan, dengan penerimaan, dengan cinta yang dalam dan tanpa syarat untuk dirimu sendiri. Dan jika malam ini kamu duduk sendirian, dengan hati yang sunyi,
Izinkan dirimu untuk tidak kuat sejenak. Izinkan air matamu mengalir, bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai bukti bahwa jiwamu masih hidup. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk sembuh. Tidak perlu memaksa untuk terlihat baik-baik saja. Jalan pulang bukan lomba, tapi perjalanan penuh cinta. Dan setiap langkah kecilmu, setiap tarikan napasmu adalah bagian dari penyembuhan itu. Carl Jung berkata, "Saya bukan yang terjadi pada saya. Saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi." Dan dalam memilih untuk terus berjalan meski perlahan, meski terluka, kamu sudah menang. Jangan lupakan itu. Hidup ini bukan tentang menjadi tanpa luka, tapi tentang bagaimana kamu menari bersama lukamu. Dan tetap memilih untuk mencintai dunia, meski hatimu pernah retak. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah. Karena di dalam dirimu, selalu ada cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh gelap manapun. Salam dari jiwa untuk jiwamu.